Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Dwi Novasuta dengan NIM 230731107. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang telah diberikan oleh dosen saya tentang hukum perkawinan Hindu. Oke, yang pertama ada jelaskan kesulitan dalam mendefinisikan hukum menurut L.G. van Apeldoorn dan mengapa definisi hukum tetap diperlukan dalam studi ilmu hukum. Jadi, menurut L.G. van Apeldoorn, kesulitan dalam mendefinisikan hukum terletak pada sifat hukum yang memiliki banyak segi dan meliputi berbagai macam hal, sehingga tidak mungkin membuat satu definisi yang dapat mencakup seluruh aspek hukum secara utuh. Hukum sangat luas dan kompleks, mencakup norma, perilaku, sanksi, nilai, dan institusi, sehingga setiap definisinya akan menangkap sebagian dari realitas hukum. Meskipun demikian, definisi hukum tetap diperlukan dalam studi ilmu hukum karena yang pertama dapat memberikan pemahaman awal tentang objek yang dipelajari. Kedua, membantu membedakan norma hukum dari norma sosial lainnya seperti norma moral, norma agama, dan norma kesopanan. Ketiga, menunjukkan arah dan ruang lingkup kajian hukum. Dan terakhir, menjadi pegangan bagi mahasiswa atau pembelajar untuk memahami konsep-konsep dasar sebelum mendalami lebih lanjut. Dengan kata lain, definisi berfungsi sebagai peta awal yang memandu perjalanan studi hukum, meskipun peta tersebut tidak dapat menggambarkan seluruh medan secara detail. Selanjutnya saya akan menjawab soal tentang uraikan makna reta dan dharma dalam perspektif hukum Hindu. Bagaimana hubungan keduanya dalam membentuk sistem hukum Hindu. Jadi kita harus memahami apa arti reta dan dharma itu dulu. Reta adalah konsep hukum dalam Weda yang berarti hukum alam yang bersifat abadi, kekal, dan transendental. Reta merupakan tatanan kosmik yang mengatur seluruh alam semesta. Misalnya, matahari terbit dari timur, dan air mengalir ke tempat rendah, api membakar, serta siklus kehidupan manusia seperti lahir, hidup, dan mati. Reta bersifat absolut dan tidak pernah berubah. Kemudian, dharma adalah hukum duniawi yang merupakan penjabaran dari reta ke dalam peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Dharma bersifat lebih konkret, dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi, namun tetap bersumber pada nilai-nilai universal reta. Dharma mencakup aturan hukum, moral, dan agama yang mengatur interaksi manusia untuk mencapai ketertiban dan keadilan. Hubungannya reta menjadi landasan filosofis dan kosmologis bagi dharma, dan dharma adalah implementasi reta dalam kehidupan sosial manusia. Sistem hukum Hindu dibentuk dengan menjabarkan prinsip-prinsip reta ke dalam aturan dharma yang mengatur hubungan antar manusia, serta antara manusia dengan alam dan Tuhan. Dengan demikian, hukum Hindu tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang bersumber dari tatanan alam semesta. Selanjutnya saya akan menjawab soal jelaskan pengertian hukum perkawinan Hindu dan hukum waris Hindu, serta perbedaannya dalam ruang lingkup pengaturannya. Jadi, hukum perkawinan Hindu adalah hukum yang mengatur kepentingan umat Hindu dalam bidang perkawinan. Ia berisi aturan-aturan yang menjadi pedoman tingkah laku bagi umat Hindu dalam melangsungkan perkawinan, meliputi syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta akibat hukum dari perkawinan, termasuk status anak dan hubungan kekerabatan. Hukum waris Hindu adalah hukum yang mengatur kepentingan hukum umat Hindu dalam bidang waris. Ia mengatur proses pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, meliputi penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing, serta tata cara pembagian harta waris. Perbedaan ruang lingkupnya seperti hukum perkawinan berfokus pada pembentukan keluarga, hubungan suami istri, dan status anak sejak perkawinan dilangsungkan. Sedangkan hukum waris berfokus pada peralihan harta setelah seseorang meninggal dunia, termasuk hak ahli waris atas harta peninggalan. Meskipun berbeda, keduanya saling terkait karena sahnya perkawinan menentukan status anak sebagai ahli waris yang sah menurut hukum Hindu. Dan terakhir saya akan menjawab tentang analisis fungsi dan tujuan hukum secara umum menurut para ahli. Kemudian jelaskan bagaimana fungsi dan tujuan tersebut tercermin dalam hukum perkawinan dan waris Hindu. Yang pertama,
Fungsi hukum secara umum adalah untuk menjamin keteraturan, kepastian, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hukum mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang berbeda agar tidak terjadi benturan. Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan dalam masyarakat. Menurut pendalang para ahli, seperti Mokhtar Kusumat Atmaja, fungsi hukum menjamin keteraturan dan tujuan hukum adalah keadilan. Terus Fankan, tujuan hukum untuk ketertiban dan perdamaian. Selanjutnya Wiryono Projodikoro menjelaskan tujuan hukum untuk keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban. Serta Subekti, hukum mengabdi pada tujuan negara yaitu kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Selanjutnya L.J. van Apeldoorn mengatakan tujuan hukum itu mengatur pergaulan hidup secara damai. Dalam hukum perkawinan dan waris Hindu, fungsi dan tujuan tersebut tercermin dalam sloka kitab Manawa Dharma Sastra. Misalnya, Manawa Dharma Sastra 1.2, Dharma adalah mengatur keempat warna masyarakat untuk mencapai keteraturan. Terus ada Manawa Dharma Sastra 1 bab 102, Resi Manu menyusun peraturan hukum suci untuk menetapkan tugas-tugas golongan. Ada juga Manawa Dharma Sastra 1 bab 106, mempelajari peraturan hidup adalah jalan terbaik untuk mendapatkan kesejahteraan, pengertian, umur panjang, dan kebahagiaan tertinggi. Secara khusus, hukum perkawinan Hindu berfungsi mengatur tatanan perkawinan agar tertib dan bertujuan mencapai kesejahteraan, kedamaian, serta kebahagiaan dalam keluarga. Aspek sosial, budaya, dan agama sangat mewarnai tujuannya. Hukum waris Hindu berfungsi mengatur proses pewarisan agar tertib dan bertujuan memberikan keadilan bagi ahli waris serta menjamin kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan. Dalam hukum Hindu, aspek tujuan, yaitu keadilan dan kesejahteraan, lebih menonjol daripada aspek fungsi semata karena hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin selaras dengan ajaran Dharma. Terima kasih. Om Santi 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 Om.